Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Uki Setiorini. Saya salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Semendawai Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Pada hari Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMP Negeri 3 Semendawai Timur pada kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video praktek uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Wow, semangat sekali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Ayo rapikan mejanya dulu, kursinya dirapikan, diluruskan sama depan dan belakang. Udah lurus? Silakan cek bajunya, sudah rapi apa belum? Ada yang keluar nggak? Ya, udah rapi. Sebelum kita memulai pelajarannya pada siang hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa supaya kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Yoga untuk pimpin doanya. Setelah berdoa, kita lanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Ayo, silahkan berbareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk, yang masuk silakan tunjuk tangannya ya. Fajar hadir ya. Marcella, Junedi, ya. Semuanya hadir? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Semoga selalu dilindungi sampai akhir hayat kita nanti. Ya, setelah itu Ibu mau bertanya dulu untuk materi yang lalu ya. Masih ada yang ingat? Kewajiban seorang muslim kepada orang yang sudah meninggal. Iya, kewajiban seorang muslim kepada orang yang sudah meninggal. Iya, terus kewajiban kita sebagai umat Islam itu apa kepada orang yang sudah meninggal? Siapa, Naila? Memandikan, mengkafani, dan mensolati jenazah. Iya, menyolati dan memandikan dan mengkafani ya. Itu tadi kewajiban umat Islam terhadap
orang yang sudah meninggal. Sekarang sebelum belajar, silakan keluarkan semua bukunya, alat tulisnya. Ya, sebelum belajar ada profil pelajar yang harus kita capai ya. Yang pertama itu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya, bernalar kritis, bergotong royong dan mandiri ya. Di sini berakhlak mulia dan nalar kritis itu berarti kalian itu harus kreatif ya untuk memikirkan atau berpikir secara kritis ya. Terus bergotong royong itu berarti harus bersama-sama ketika kita mendapat hal yang berat, berarti harus bersama-sama biar supaya menjadi ringan. Terus mandiri berarti kita itu harus siap menghadapi apa yang sudah di hadapan kita. Sekarang tujuan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kitab yang harus diimani ya. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, yaitu siswa dapat menjelaskan rasul-rasul yang mendapat kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Kitab kita apa, Nak? Apa yang bisa? Kitab kita? Ya? Taurat, Zabur, Injil. Iya, kitab kita adalah Taurat, Zabur, apalagi? Injil dan Al-Quran. Berarti ada berapa? Ada 4. Terus kitab kita yang kita yakini, yang kita pakai adalah kitab Al-Quran. Iya, kitab kita adalah kitab Al-Quran. Nah, berarti ada 4 kitab ya di situ. Selanjutnya ada video yang memang mungkin nanti Ibu tayangkan. Setelah itu kalian Ibu bagi kelompok ya, 4 kelompok, berbincang-bincang, membahas. Setelah itu baru dipresentasikan ya. Nah, setelah itu Ibu bagi antara siswa soleh dan soleha ya, dua-dua. Jadi yang soleh 2 kelompok, yang soleha 2 kelompok ya. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah siswa soleha ya. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu siswa yang soleh ya. Kita bagi kelompok 1 itu tentang kitab Taurat ya, kelompok 2 tentang kitab Zabur. Terus yang ketiga kitab Injil. Terus kitab yang keempat adalah Al-Quran. Nah, Ibu nanti Ibu bagi kelompoknya. Setelah itu kita lihat videonya, silahkan dilihat dan didengarkan. Setelah itu apa yang memang itu penting silahkan dicatat ya. Bangkit iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal dari kata amanah, yaitu imanan yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah. Sudah ya, itu tadi tampilan videonya dan materinya sudah dipaparkan di video itu ya. Ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil dan
Al-Quran. Nah, setelah itu Ibu mau bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Yang tadi sudah hasilnya kalian menonton video dan ditambah lagi dengan silahkan buka buku pelajarannya, yaitu di halaman 34 ya. Nah, setelah itu setiap kelompoknya silahkan silakan membuka setiap materinya, yaitu yang pertama tentang kitab Taurat ya, kelompok 2 tentang kitab Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Silahkan dikerjakan, dirembukan bersama, setelah itu baru dipresentasikan ke depan. Nah, setelah itu tadi udah Ibu bagi kelompok, sekarang silahkan mengumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri, membahas materinya masing-masing. Setelah itu baru dipresentasikan ke depan. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah silakan per kelompok ya mempresentasikan hasil belajar bersamanya ke depan. Kira-kira mau kelompok yang mana dulu? Kelompok pertama berarti dari siswa Soleha, berarti dari kelompok 1 tentang apa? Taurat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok Taurat ingin memperkenalkan diri. Silakan membaca yang ada di media. Saya pimpinan kali dari teman saya Bapak Presiden yang Maulani dan di sini kami akan memaparkan materi tentang kitab Taurat yang akan disampaikan oleh kita. 1. Nama kitab Taurat. 2. Nama Rasul yang menerima Nabi Musa alaihissalam. 3. Isi pokok kitabnya. 1. Perintah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Ya, itu tadi paparan dari materi kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Yang belum paham? Silakan. Kitab Taurat diturunkan untuk siapa? Kitab Taurat diturunkan oleh siapa? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Bagaimana saya kembalikan ke yang bertanya? Kira-kira sudah paham? Paham. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Jadi sudah paham untuk kitab Taurat ya? Silakan Ibu kembalikan ke kelompoknya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Selanjutnya yaitu kelompok 2. Jadi kitab 4-4-nya ini wajib diimani ya. Tapi kitab yang menyempurnakan 3 kitab sebelumnya yaitu adalah kitab Al-Quran yang selama ini kita telah pelajari. Dan kitab Al-Quran adalah kitab untuk penutup akhir zaman atau pedoman untuk manusia untuk di akhir zaman ya. Kira-kira dari materi ini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silahkan kumpulkan hasil kerjanya, LKPD-nya ya, dikumpulkan ke depan semua. Oke, setelah pelajaran hari ini yang bisa kita ambil ya, yang kita bisa pahami ilmunya yaitu 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama apa? Taurat. Taurat itu diturunkan pada Nabi siapa nak? Nabi Musa. Nabi Musa. Isinya apa? Ajaran hukum ya. Terus yang kedua yaitu kitab Zabur diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi wasallam. Isinya tentang apa? Nyanyian dan pujian. Terus yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil ini siapa yang menerima nabinya? Nabi Isa alaihi wasallam. Apa isinya? Iya. Terus yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Siapa yang menerima? Nabi Muhammad. Iya, pinter sekali ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus isinya apa isinya? Tentang apa? Pedoman hidup bagi umat manusia ya. Nah itu tadi materi pada hari ini. Kira-kira setelah materinya kita sampaikan, kita paparkan, apa sekarang Ibu tanya perasaan kalian? Ya, untuk saya coba ingin Ibu tahu apa perasaannya setelah belajar kitab iman kepada kitab-kitab Allah. Perasaannya apa? Gembira ya. Untuk yang anak-anak yang soleh, apa perasaannya? Senang. Kenapa senang? Mengetahui kitab-kitab Allah ya. Sebelum Ibu tutup, untuk hari besok minggu depan ya, pelajaran kita tentang mengenal ayat-ayat Al-Quran ya. Untuk minggu depan materinya tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi untuk hari ini Ibu tutup dan Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.